Hai Sobat Makan, akhirnya Manga One Punch Man chapter terbaru sudah rilis. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Pada cover Manga One Punch Man chapter 223 ini, terdapat gambar Saitama memancing amarah banteng dengan kain kecil di tangannya. Tujuannya sudah jelas untuk menyingkirkan bahaya dari umat manusia. Tak lupa kita juga diberi informasi bahwa penayangan anime season 3 part 2 akan tayang pada 2027. Dan sebelum itu terbit, admin akan upload ulang full Saitama season 3 manga full layar. Judul chapter kali ini adalah Darah Baru. Di awal scene kita diperlihatkan pahlawan Neo Raiden sedang menghajar monster menggunakan telapak tangannya yang ngeroyok pahlawan profesional. Merasa belum puas, akhirnya ia memberi serangan susulan dengan pijakan maut. Alhasil semua musuh langsung jeleput. Gila cuy, belum pakai setelan tempur saja kekuatannya lumayan mengerikan, apalagi pakai setelan tempur. Nah, setelah semua musuh di area situ sudah mampus, Raiden berkata, "Kau seorang pahlawan profesional bukan?" Namun pahlawan itu masih belum bisa berkata apa-apa dan hanya bisa memandangi sang penyelamatnya. Lalu Raiden berkata kembali, "Aku senang kita tiba tepat waktu. Serahkan sisanya pada kami." Melihat aksi heroik Raiden, bawahannya berkomentar, seperti yang diharapkan dari Neo Leader Raiden. Dia menghancurkan monster-monster itu bahkan tanpa menggunakan setelan tempur. Mendengar pujian dari bawahannya, Raiden juga memuji balik mereka. "Kalian juga melakukan pekerjaan yang luar biasa." Setelah itu Raiden bergumam, "Dari sudut pandangku, bahkan warga sipil yang rapuh dan tak berdaya bisa berubah menjadi petarung dengan kekuatan melebihi pegulat sumo super hanya dengan mengenakan setelan tempur. Namun, senjata ilmiah yang tak mengenal keringat dan darah pada akhirnya akan mengikis naluri liar alami manusia. Untuk saat ini, sepertinya aku belum membutuhkannya." Selesai bergumam, ia mengajak bawahannya ke lokasi selanjutnya. "Baik, kita habisi sisanya." Mereka pun akhirnya pergi meninggalkan pahlawan pro yang babak belur sendirian. Melihat kehebatan Neo, pahlawan pro itu berkata, "Mereka kuat dan sangat efisien. Mereka memiliki kekuatan dari perlengkapan dan teknologi tim, dan dengan Raiden sebagai pemimpin yang memimpin mereka, dia adalah orang yang tepat." Tanpa sadar bahkan aku merasa ingin mengikuti punggungnya. Setelah itu berita menyiarkan bencana monster yang terus meluas. Kemunculan monster secara beruntun di berbagai kota. Hari ini peringatan monster telah dikeluarkan di berbagai wilayah. Beberapa monster tingkat tinggi yang sangat brutal telah dikonfirmasi. Namun, laporan terus berdatangan bahwa mereka dikalahkan satu persatu. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Mari kita tanyakan pada reporter Ogesa di lokasi bencana. Sekarang laporan langsung dari lokasi kejadian. Ya, situasi di lokasi benar-benar di luar kendali. Para pahlawan kelas C yang berada di tempat kejadian menghadapi kelompok monster yang muncul tiba-tiba. Namun mereka dikalahkan dengan mudah. Apakah tangan-tangan iblis monster akan menjangkau warga sipil yang tak bersalah? Dan tepat pada saat itu, lihat siapa yang muncul. Bukan asosiasi pahlawan, melainkan sebuah organisasi pahlawan baru. Merekalah para pahlawan baru dan segar dari Neo Hero. Sebelum beritanya jeda iklan, kita diperlihatkan pasukan Suiryu sedang naik kendaraan tempur untuk memburu Garo. Di sini nampaknya Suiryu mengalami keraguan untuk memburu Garo. Pasalnya Garo yang sekarang udah tobat cuy. Mau gimana lagi? Perintah atasan adalah mutlak. Sekarang jeda iklan yang menampilkan Webigaza beserta Keroco Neo. Era baru bersama Neo Hero. Edisi pertama majalah web Neo Hero kini tersedia gratis. Masuk sekarang dan dapatkan kupon diskon. Shin pindah ke tempat lain di mana siput balap peledak meledakkan semua area yang dilewatinya. Dia memiliki ancaman iblis. Di sisi lain, Esel yang mengenakan setelan tempur telah bersiap untuk melawannya. Sebelum beraksi, ia memberi instruksi. "Aku telah menemukan monster itu dengan penglihatan langsung. Ia mengamuk di jalan tol, menghancurkan kendaraan di jalurnya. Apakah blokade di titik persimpangan utama sudah diamankan? Semuanya tunggu di gerbang tol seperti rencana. Aku akan menarik perhatian monster itu. Kami para Neo Hunter akan bertarung habis-habisan." Setelah itu, ia mengaktifkan setelan tempurnya dan melesat mengejar siput balap. Setelan yang digunakan dilengkapi sepatu roda canggih yang membuat kelincahannya semakin bertambah. Bahkan ia dapat bermanuver dengan sempurna sehingga kecepatannya tak berkurang sama sekali. Sekarang Esel berhasil mengejar siput itu dengan kecepatan 1390 km per jam. Esel nampak kagum dengan setelan tempur dari Neo ini. Kecepatan yang tak akan pernah bisa kugapai dengan sepatu roda bilah lamaku. Tapi dengan perlengkapan sekarang, aku bisa mengejarnya tanpa masalah. Setelah itu ia melompat dan duas. Esel melancarkan serangan mautnya. Hal ini membuat siput merasakan sakit yang amat dalam.
Namun belum sempat diperlihatkan kondisi siput itu, tiba-tiba scene pun berakhir. Kampret, padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan ketika chapter terbarunya sudah rilis. Pada chapter kali ini yang berjudul Darah Baru menjadi penegasan kuat bahwa keseimbangan dunia pahlawan benar-benar mulai bergeser. Sampulnya sendiri sudah menyiratkan simbolisme besar. Saitama digambarkan memancing amarah banteng dengan kain kecil, seolah menegaskan bahwa ancaman sebesar apapun tetap hanyalah permainan baginya. Ditambah pengumuman anime season 3 part 2 yang dijadwalkan tayang pada 2027. Chapter ini terasa seperti pengantar era baru sebelum konflik besar benar-benar meledak. Cerita dibuka dengan aksi brutal Neo Leader Raiden yang tanpa menggunakan setelan tempur mampu meluluh lantakan monster yang mengeroyok pahlawan profesional. Kekuatannya yang luar biasa, ketenangannya dalam bertarung, serta karisma kepemimpinannya langsung mencuri perhatian. Namun yang menarik bukan hanya kekuatannya, melainkan sudut pandangnya terhadap teknologi. Raiden mengakui bahwa setelan tempur mampu mengubah manusia biasa menjadi petarung tangguh, tetapi ia juga menyoroti bahaya tersembunyi. Teknologi yang terlalu mengandalkan sains berpotensi melemahkan naluri liar dan semangat alami manusia. Sikap ini membuat Raiden tampil bukan sekedar kuat, tapi juga reflektif, seorang pemimpin yang sadar akan konsekuensi kekuatan instan. Kehadiran Neo Hero semakin diperkuat lewat liputan media. Di tengah kegagalan pahlawan kelas C menghadapi gelombang monster, Neo Hero tampil sebagai penyelamat yang efisien, terorganisir, dan modern. Media iklan serta branding mereka terasa masif, seakan menunjukkan bahwa dunia pahlawan kini bukan hanya soal melindungi manusia, tapi juga soal citra, pengaruh, dan dominasi opini publik. Di sisi lain, kita melihat konflik batin Shiryu yang ditugaskan memburu Garo, sebuah misi yang terasa ganjil dan tak sepenuhnya adil, menegaskan bahwa Neo juga memiliki sisi abu-abu. Chapter ini ditutup dengan aksi Esel melawan monster ancaman iblis siput balap peledak. Dengan setelan tempur canggih, Esel mampu menembus batas lamanya dan melaju hingga 1390 km per jam, membuktikan betapa efektif teknologi Neo dalam pertempuran. Sayangnya, pertarungan dipotong saat paling seru. Kampret. Secara keseluruhan, chapter 223 bukan hanya memamerkan aksi, tetapi juga menanam benih konflik ideologis antara kekuatan alami dan kekuatan buatan, antara pahlawan lama dan darah baru. Dunia One Punch Man jelas sedang bergerak menuju perubahan besar, dan badai sesungguhnya tampaknya baru akan dimulai. Dan begitulah alur cerita dari manga One Punch Man chapter 223. Bagi sobat yang suka pembahasan ini, bisa tekan like-nya, dan jika tidak, bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten, dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.